Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rosidah dari kelompok 23. Di sini saya akan bahas makalah yang berjudul Hukum Taklifi dan Fikih Siasah bagian 1. Dalam materi ini ada 3 subbab pembahasan yang akan dipelajari, yaitu yang pertama, ketentuan Islam tentang pemerintahan atau khilafah, yang kedua, majelis syuro dalam Islam, dan yang ketiga, sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati oleh ulama. Langsung saja, yang pertama yaitu ketentuan Islam tentang pemerintahan atau khilafah. Pengertian khilafah. Khilafah berasal dari bahasa Arab khalafa yakhlifu khilafatan, yang artinya menggantikan. Dalam konteks sejarah Islam, khilafah adalah proses menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam menjaga dan memelihara agama serta mengatur urusan dunia. Pada masa sekarang, istilah khilafah sama artinya dengan sukses, yang juga berarti proses pergantian kepemimpinan. Adapun tujuan dari khilafah yaitu secara spesifik, tujuan dari khilafah ini yang pertama yaitu melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dengan aparat yang bersih dan berwibawa. Yang ketiga, untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan agama. Dan yang keempat, untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan adil, serta mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu dasar-dasar khilafah. Menurut Sulaiman Rasyid, apabila diperhatikan dengan seksama, dapat diketahui dengan jelas bahwa khilafah atau pemimpinan yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin berdasarkan pada 4 hal. Yang pertama yaitu kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, tauhid atau mengisahkan Allah. Dan yang keempat yaitu kedaulatan rakyat. Subbab selanjutnya yaitu majelis syuro dalam Islam. Pengertian majelis syuro. Majelis syuro adalah, dalam kata syuro berasal dari bahasa Arab yaitu syawaro, yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan ini, kata syuro dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah, mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, atau termasuk pendapat, untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syuro merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia. Adapun prinsip majelis syuro yang terdapat dalam Piagam Madinah, bisa dilihat bahwasanya prinsip musyawarah walaupun tidak disebutkan secara tegas tetapi bisa dipahami dari salah satu pasalnya, yaitu pasal 17 yang mengatakan bahwa bila orang mukmin hendak mengadakan perdamaian harus atas dasar persamaan dan adil di antara mereka. Ini mengandung konotasi bahwa untuk mengadakan perdamaian itu harus disepakati dan diterima bersama. Hal ini tentu saja bisa dicapai dengan bermusyawarah. Subbab yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati oleh ulama. Yang pertama yaitu sumber hukum yang disepakati. Sumber hukum yang disepakati oleh ulama ini ada 4, yaitu
Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan sumber hukumnya tidak disepakati oleh ulama atau masih diperselisihkan, ada 7, yaitu istihsan, maslahah mursalah, istishab, urf, sadariyah, qaul al-sahabi, syar'u man qalbana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk lebih jelasnya bisa dibaca sendiri di makalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.